Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uli Masari Al-Mukaromah dari kelas pendidikan biologi 1 dengan NIM 1910207010. Di video kali ini saya akan mensimulasi pengajaran mengenai materi perkembangbiakan pada tumbuhan di pertemuan 1. Guna menyelesaikan tugas mata kuliah praktik pembelajaran mikro yang diampu oleh Ibu Krotul Aini MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah, baik ya. Nah, sebelum memulai materi pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, Ibu akan absen dulu ya hari ini, supaya Ibu tahu siapa saja yang tidak masuk hari ini. Laila Fevrianti, Hadir, Bu. Rahma Salsabila, Hadir, Bu. Dwi Nelly Astuti, Hadir, Bu. Iklima Priski Umami. Hadir, Bu. Iya, semuanya hadir ya. Oke, sebelum memulai materi, terlebih dahulu anak-anak silahkan mempersiapkan alat tulis yang akan digunakan dalam pembelajaran ini. Ya, semuanya sudah siap ya? Siap, Bu. Nah, materi hari ini ada yang tahu mengenai apa? Perkembangbiakan pada tumbuhan, Bu. Ya, betul. Mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, sebelum Ibu menjelaskan mengenai materi perkembangbiakan pada tumbuhan ini, Ibu mau bertanya dulu nih. Kalian pernah tidak melihat tumbuhan yang ada di sekitar kita bertambah banyak? Pernah, Bu. Iya, pernah ya. Nah, kira-kira kenapa ya tumbuhan tersebut mengalami pertambahan dari jumlah yang awal? Mengalami perkembangbiakan, Bu. Ya, karena tumbuhan tersebut mengalami perkembangbiakan. Nah, jadi berdasarkan pertanyaan yang telah Ibu berikan, ada yang bisa menyimpulkan perkembangbiakan pada tumbuhan itu apa? Tumbuhannya menjadi banyak, Bu. Iya, benar ya. Jadi, perkembangbiakan pada tumbuhan adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman spesies atau kultivar tertentu, dibentuk dengan peranan dan lapisan sel yang memiliki bagian utama agar dapat membentuk struktur benih sebagai kelompok tanaman yang akan menghasilkan batang dan cabang yang baru dari berbagai strukturnya. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu dengan cara apa saja? Ada yang tahu? Vegetatif dan generatif. Ya, benar ya. Jadi, perkembangbiakan pada tumbuhan dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada dengan cara vegetatif dan yang kedua ada dengan cara generatif. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai perkembangbiakan vegetatif. Ada yang tahu perkembangbiakan vegetatif itu perkembangbiakan seperti apa? Tanpa melalui perkawinan, Bu. Iya, benar ya. Jadi, perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui penyerbukan atau perkawinan. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini berasal dari tubuh tumbuhan yang akan menjadi individu baru. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada perkembangbiakan vegetatif secara alami dan perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Kita akan membahas mengenai perkembangbiakan vegetatif secara alami terlebih dahulu. Jadi, perkembangbiakan vegetatif secara alami adalah perkembangbiakan tanpa melakukan penyerbukan atau perkawinan, tetapi dalam perkembangbiakannya itu tanpa melibatkan campur tangan dari manusia atau dilakukan secara alami oleh tubuh tumbuhan tersebut. Nah, perkembangbiakan vegetatif secara alami terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada perkembangbiakan vegetatif alami pada umbi batang.
Nah, contohnya dapat dilihat pada tanaman kentang, di mana umbi dari kentang ini dapat dijadikan makanan atau cadangan makanan. Nah, yang mengalami perkembangbiakan pada kentang ini yaitu pada bagian batangnya. Nah, selanjutnya ada umbi lapis. Dapat dilihat pada tanaman bawang. Nah, bawang ini kan memiliki beberapa macam lapis yang berbentuk siung. Nah, siung-siung itulah yang akan menghasilkan individu baru. Nah, selanjutnya ada perkembangbiakan vegetatif alami dengan umbi akar. Contohnya itu pada tanaman wortel, di mana akar akan mengalami perubahan bentuk dan dapat melakukan perkembangbiakan, serta memiliki fungsi sebagai menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya ada akar tinggal atau rizoma. Nah, dapat dilihat pada tanaman kunyit, di mana mengalami perubahan pada akar yang mengembang di dalam tanah dan akan berkembang biak serta tumbuh yang kemudian akan menjadi batang. Nah, selanjutnya ada tunas. Dapat dilihat pada tanaman bambu. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami dengan tunas ini yaitu dengan memanfaatkan individu baru dari suatu tanaman tersebut. Selanjutnya ada tunas adventif. Contohnya dapat dilihat pada tanaman cocor bebek. Tunas adventif ini adalah tunas yang akan tumbuh di bagian tepi daun dan akan tumbuh menjadi akar. Selanjutnya ada stolon atau geragih. Dapat dilihat pada tanaman rumput teki, di mana buah yang ada pada batang rumput teki inilah yang akan menjadi individu baru. Selanjutnya ada spora. Spora dapat dilihat pada tanaman paku, di mana spora ini berkembang biak dengan menggunakan sel yang ada pada tumbuhan tersebut dan dapat bertindak sebagai alat perkembangbiakan. Nah, selanjutnya membahas mengenai perkembangbiakan vegetatif buatan. Jadi, perkembangbiakan vegetatif buatan adalah tanpa melalui proses perkawinan dan dibantu oleh manusia atau adanya campur tangan dari manusia. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan juga terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada cangkok. Nah, contohnya dapat dilihat atau dapat diterapkan pada tanaman jambu. Cangkok ini adalah kegiatan mengupas ranting pohon yang sudah besar sampai terlihat sel kambiumnya. Nanti kambium pohon tersebut akan ditutup dengan tanah humus dan dibungkus dengan plastik lalu diikat. Nah, selanjutnya ada merunduk, yakni contohnya pada tanaman alamanda, di mana tumbuhan alamanda ini mempunyai batang yang menjulur, lentur, dan dekat dengan tanah. Nah, selanjutnya ada perkembangbiakan vegetatif buatan dengan menyambung. Contohnya itu pada tanaman durian, di mana menyambung ini adalah dilakukan dengan memotong suatu batang tanaman lalu disambung dengan jenis batang tanaman lain yang sejenis, tetapi memiliki sifat yang berbeda. Selanjutnya ada menempel atau okulasi. Contohnya pada tanaman jeruk. Nah, menempel atau okulasi ini dilakukan dengan menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang lain yang sejenis. Selanjutnya ada stek, di mana stek ini adalah kegiatan menanam pohon dengan memotong bagian tubuh tumbuhan. Lalu hasil dari potongan tersebut ditanam. Nah, itulah yang dinamakan dengan stek. Nah, stek ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada stek batang. Contohnya ada pada tanaman singkong, di mana stek batang ini dengan memotong bagian batangnya dan kemudian hasil potongan tersebut ditanam. Selanjutnya ada stek daun.
Contohnya pada tanaman lidah mertua, di mana stek daun ini adalah dengan memotong daun tumbuhan yang sudah dewasa, kemudian akan ditanam. Baiklah anak-anak, setelah Ibu menjelaskan materi yang telah dipaparkan, di sini Ibu ada permainan agar kalian lebih memahami materi yang telah dijelaskan. Nah, sebelum memulai permainan, Ibu akan menjelaskan cara bermainnya. Setelah melakukan home pimpa tadi, maka diperoleh pemain pertama, pemain kedua, pemain ketiga, dan pemain keempat. Silakan Iklimah untuk mengocok dadunya. 5. Nah, Iklimah berada pada stiker bom. Jadi Iklimah diwajibkan untuk mengambil amplop stiker bom. Nah, Iklimah mendapatkan hukuman yakni mundur 3 kotak. 1, 2, 3. Dilanjut sendiri. Nah, 1. Nah, Dwi Nelly dapat stiker pertanyaan. Berarti Dwi Nelly mendapatkan soal yang telah disiapkan. Pertanyaannya, bacakan. Nanas berkembang biak dengan cara tunas. Dengan cara tunas. Iya, benar. Apabila Dwi Nelly telah menjawab soal, berarti Dwi Nelly mendapat poin. Selanjutnya adalah Laila. Silakan Laila untuk mengocok dadunya. Ini dulu. 5. Keluarkan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, aman Laila. Nah, selanjutnya Rahma. 3. 3. Nah, Rahma mendapat bom. Berarti Rahma mengambil stiker bom. Nah, Rahma tadi mendapatkan stiker bom dan mendapatkan kartu mengisi lembar kuis tanpa diskusi dan hanya mendapatkan 1 poin saja. Berarti Rahma mengisi lembar kuis yang telah saya siapkan. Silakan Rahma tanpa berdiskusi. Selanjutnya, setelah diisi, lanjut lagi ke Iklimah. Lanjut, Iklimah 2. Iklimah berhenti pada stiker kado. Jadi Iklimah mendapat amplop stiker kado. Lanjutnya, berarti Iklimah maju 4 kotak tanpa syarat. 1, 2, 3, 4. Oke, lanjut Dwi. Nah, dalam permainan yang berlangsung ini, peserta didik dituntut untuk aktif dalam melaksanakan pembelajaran, terutama dengan menjawab soal yang telah didapatkan dan memahami materi yang telah dipelajari melalui media pembelajaran ini. Nah, pemenang dari permainan ini adalah peserta didik yang dapat mencapai rumah akhir lebih dulu. 1, 2, 6. Wah, berarti itu ada Laila yang pertama. Berarti setelah itu Laila tidak memutar kan? Berarti lanjut ke Rahma. 3. Selanjutnya silakan Iklimah 3. 1, 2, 3. Berarti yang kedua ada Iklimah. Selanjutnya Dwi 4. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti yang ketiga ada Dwi yang mencapai rumah. 2. Oke, 2. Jadi di sini yang nyampai rumah duluan itu tadi ada Laila, yang kedua ada Iklimah, yang ketiga ada Dwi, yang keempat ada Rahma. Nah,
Di sini ada mendapatkan poin pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama ada Iklima mendapatkan 4 poin. Terus yang kedua ada Dwi Nelly dengan 3 poin. Terus ada Laila 2 poin dan Rahma juga 2 poin. Nah, itu saja anak-anak dalam permainan ini telah dilakukan. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.